2,5%. Sebenarnya kalau kita mengalihkan ini, bisa saja kita buatkan pernyataan kepada mereka bahwa yang menabung dan memang akadnya adalah wadiyah dan 1 tahun, boleh mereka diambil uangnya 2,5% untuk pemberdayaan UMKM, orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah. Bisa saja menjadi infak, sedekah, dan kemudian apa? Orang-orang yang mau. Ketika kita belum bisa memperlakukan wajib untuk keseluruhan, maka ini bisa menjadi, dan saya rasa semua yang menabung syariah banyak yang kecenderungannya menabung syariah karena persoalan menghindari persoalan akadnya. Maka kita berikan slot-slot bahwa oke, Bapak kan mau menabung secara syariah, saya berlakukan secara syariah. Bagaimana syariahnya? Kalau Bapak menabung sama saya, maka 1 tahun haulnya secara hijriah, maka saya harus menarik 2,5% untuk diberikan kepada fakir miskin. Ini bisa menjadi momentum bagi kita. Kita bisa bayangkan kalau misalnya triliunan uang yang masuk mengendap, kemudian 1 tahun kena haul 1 tahun hijriah, karena beda 11 hari kalau hijriah dengan Masehi, kemudian dapat haulnya nisabnya di atas 40 jutaan atau 80 jutaan secara kadar emas, maka dia ditarik 2,5%. 2,5% kali 1 triliun banyak sekali yang bisa dibagi ke masyarakat. Ya kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang tidak punya usaha, kemudian tidak mampu, kemudian UMKM yang memang susah payah, dan kategori adalah kategori dalam area yang boleh kita bantu dalam sebagai penerima. Maka ini mungkin harus kebijakan dari atas. Kalaupun tidak bisa menyeluruh, paling tidak adalah orang-orang tertentu yang mau menyumbangkan uangnya. Kemudian karena itu adalah proses syariah, mereka sudah mendeklarasi dirinya sebagai penabung syariah, maka kita kembalikan. Yang kedua pertanyaannya tadi masalah listrik. Listrik di pulau itu. Kemarin kami sebenarnya Lailai sudah mau menarik, izin Pak Dani juga mungkin sebagai pemberitahuan bahwa kami sudah ada program untuk menarik kabel ke Lailai. Itu kami sudah anggarkan untuk studi dan konstruksinya sebenarnya, tapi kami pending untuk tahun depan. Konstruksinya adalah menarik kabel dari CPI masuk ke Lailai dengan submarine cable, submarine power cable, jadi kabel bawah laut itu. Tetapi kenapa kami tunda tahun depan, bukan karena persoalan lain, tetapi persoalannya adalah anggarannya sudah siap, tetapi perizinan harus melewati 11 perizinan. Ini luar biasa sebenarnya juga, padahal yang mau ditarik dekat-dekat kelihatan. Kenapa perizinan itu ketat? Karena memang di daerah-daerah submarine power cable memang ada perlintasan dan sebagainya. Tetapi kalau melihat ini, memang ini sedikit masalah juga karena 11 perizinan untuk menginstal kabel 0,7 km. Tidak sepadan sebenarnya dengan anggaran 7 miliar untuk 11 miliar. Tapi karena mau tidak mau kami lakukan, maka kami lakukan tahun ini, dan insya Allah akan menarik tahun depan. Tentu tidak lain, tentu selalu berkoordinasi dengan kota, dan saya yakin Pak Dani tentu akan sangat respon untuk hal ini. Yang kedua, kami sudah akan DED-kan juga kerjasama dengan kelistrikan. Semua pulau di Sulawesi Selatan secara overall akan kami disuplai pendampingan oleh kelistrikan, akan membangun listrik yang secara desain untuk tiangnya, kabelnya dan sebagainya dengan solar cell. Tetapi kami tidak mau membangun solar cell itu kalau kemudian masyarakat yang kelola, ataupun BUMDes yang mengelola, ataupun orang per orang mengelola. Kami tidak mau. Kenapa? Resikonya tinggi. Karena kenapa? Ini bukan teknologi sembarangan. Maka kami sudah mengikatkan perjanjian, dan kami sudah komunikasi, akan kami tetapkan dalam perjanjian kerjasama PLN ketika mereka berjanji, dan mereka bersedia untuk mengoperasikan untuk ini. Dan ini listrik stabil untuk kepulauan seperti yang disebutkan tadi Langkai. Rata-rata Pak, kami sampaikan bahwa kepulauan itu kalau cas kabel, bukan cuma di Makassar tapi seluruh kepulauan rata-rata paling 4 jam. Kalau malam mohon maaf, lahir batin hilang semua, tidak ada kabel, tidak ada listrik. Yang kami mau ingin terapkan bahwa bagaimana listrik itu stabil untuk kepulauan, karena ini salah satu sila kelima keadilan sosial, social justice, untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Maka kami ingin membangun jaringan, tapi kami meminta tentu nanti adalah PLN untuk mengoperasikan. Infrastruktur insya Allah kita akan bisa bangun pelan-pelan, tapi akan kita bangun pelan-pelan. Kebetulan kabupaten kota kami juga tidak bisa menyalahkan, karena kenapa? Mereka tidak memiliki sekarang dinas ESDM, yang ada adalah di provinsi. Tapi kami memiliki keterbatasan juga dari segi pengoperasian, karena yang bisa operasikan sebenarnya adalah PLN yang bisa kami serahkan. Itulah mungkin nanti akan kami masukkan secara baik. Mungkin ini saja dari saya. Terima kasih. Baik. Silakan Pak Ngatari untuk merespon dulu Ibu, lanjutan Ibu tadi. Apakah pertanyaannya, apakah mereka bisa juga mendapatkan pembiayaan seperti bank konvensional dalam pengembangan usahanya seperti yang diceritakan tadi? Waktu 2 menit kalau bisa direspon Pak. Terima kasih Ibu Lili Nuria, ya, sudah menjadi anggota rumah BUMN di Makassar pada waktu itu yang mendirikan saya Pak Fikri, ya, tahun 2017 dengan jumlah anggota yang terus berkembang. Alhamdulillah Ibu sudah terpilih menjadi inkubator BRI tingkat nasional. Jadi terima kasih Ibu sudah
mulai berpikir untuk bersyariah. Jadi selama ini kami menjaring calon-calon nasabah yang ingin bersyariah. Apabila Ibu mengajukan ke kami sangat terima kasih Ibu. Tentu saja bisa Ibu. Jadi produk apa yang dilayani oleh Bank Konven, kami Bank Syariah juga bisa. Gitu Ibu ya. Tolong diajukan saja Ibu, nggak apa-apa kepada kami. Terima kasih Ibu. Saya persilakan Pak Amir dulu Pak untuk merespon beberapa ada soal porsi APBN Jawa luar Jawa, ada ini soal keadilan di sila kelima ini, iya, ya kan. Kemudian ada dari pertanyaan kalau mau merespon Pak Wali Kota Pak Dani, kemudian ada dari tadi Pak Mes. Silakan Pak Amir. Ya, terima kasih Pak Andi. Ada pertanyaan dari saudara saya, Ketua Apindo Pak Latunreng. Terima kasih. Memang porsi anggaran di APBN kita yang sekitar 2.700 triliun itu, kita harus jujur mengakui bahwa memang sebagian besar atau mungkin hampir 60% masih berputar di Jawa dan sisanya yang ke daerah di luar Jawa. Itu karena formula yang dipakai oleh Kementerian Keuangan dalam membagi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus itu, memang sebagian besar formulanya itu masih memakai jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk yang besar, kemudian baru masuk luasan wilayah. Alhamdulillah di APBN 2019 kita sudah mulai wilayah laut masuk sebagai bagian dari wilayah yang harus dihitung dalam luasan wilayah. Tapi karena dalam formula juga persentase wilayah masih kecil, maka jatuh-jatuhnya juga masih kecil. Saya pernah memberikan ilustrasi ke Bu Menteri. Kenapa jumlah penduduk di Jawa besar? Saya sampaikan ibarat gula, di mana banyak gula pasti semutnya akan ke sana. Jadi penduduk Jawa besar itu bukan karena orang Jawa semua. Tapi sebagian besar adalah orang-orang di luar Jawa yang terpaksa masuk ke Jawa karena memang potensi untuk kesejahteraan lebih tinggi di sana. Jadi bahasanya karena gulanya ditaruh di sana besar, sehingga masyarakat melakukan urban ke Pulau Jawa. Nah, salah satu solusi saya kira dengan rencana pemindahan ibu kota negara ini menjadi salah satu solusi yang saya kira untuk penyebaran. Ya, itu yang saya bilang, gulanya ditaruh di luar, pasti semutnya juga akan pindah ke sana. Itu yang saya sampaikan seperti itu. Yang kedua, insya Allah dalam waktu dekat ini Pak Latunreng, kita akan kembali membahas untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 33 terkait dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sudah masuk dalam program legislasi nasional dan kita perkirakan dalam 1-2 masa sidang, insya Allah kita akan bahas di Komisi 11. Di situ saya kira salah satu kesempatan buat kita, terutama tentu yang berada di luar Jawa, supaya formula terkait dengan hitung-hitungan DAU dan DAK itu bisa kita rubah. Itu yang akan kita lakukan. Yang kedua, belanja kementerian dan lembaga yang menjadi anggaran terbesar, itu juga sebagian besar masih dibelanjakan di daerah Jawa. Sehingga dana-dana APBN itu memang sebagian besarnya tetap beredar di Pulau Jawa. Bahkan sebagian perusahaan-perusahaan yang masuk ke daerah termasuk di Sulawesi Selatan, itu kantor pusatnya masih banyak di Jakarta. Sehingga dana yang dikelola di Sulawesi Selatan malah tertarik ke Jakarta. Ini juga saya kira perlu dicarikan solusi, Pak Latunreng sebagai Ketua Pindo, mungkin juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, supaya perusahaan-perusahaan yang mengelola terutama tentu kekayaan daerah di Sulawesi Selatan ini untuk tidak mengangkat atau mentransfer dananya ke Jakarta. Kalau bisa diputar di Sulawesi Selatan, karena kalau dana dikelola, pengambilan dananya atau pengelolaan kekayaan daerah ada di Sulawesi Selatan, tapi karena kantor pusatnya ada di Jakarta, kemudian pengelolaan dananya tetap ke Jakarta, ya saya kira kita akan terus seperti ini. Bahkan saya pernah menyampaikan, kalau misalnya perimbangan keuangan antara Jawa di luar Jawa itu terjadi keseimbangan dalam artian disetarakan, itu pun kita masih akan tertinggal terus.
Karena kita sudah terlanjur tertinggal, apalagi kalau kita terus-terus lebih kecil daripada Jawa. Jadi insya Allah Pak Latunran, mudah-mudahan ke depan anggaran-anggaran pemerintah melalui APBN ini bisa kita distribusikan lebih banyak ke luar Jawa. Saya kira itu saja Pak Andi yang saya respon. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan ke Pak Wimbo untuk merep up beberapa 4 respon kalau memang perlu direspon, silakan Pak. Oke, makasih Pak Andi Surusi. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kenapa ekonomi yang diindikasikan kredit ya, belum cepat bangkit. Ini banyak sekali di media dan seluruh concern itu. Nah, kalau kita lihat karena dampak pandemi ini, ya, coba Garuda, berapa penerbangan yang bisa dilakukan Garuda? Tidak banyak. Ya. Kenapa? Ya karena penumpangnya nggak banyak. Ya. Nah, apakah Garuda perlu modal kerja sebesar sebelum COVID? Enggak mungkin. PT KAI, coba lihat gerbongnya, yang biasanya penuh sesak, ini hampir kosong, nggak ada penumpangnya. Pertanyaannya, apakah PT KAI terpaksa harus mempertahankan kreditnya ke bank seperti sebelum COVID? Tentunya enggak. Ya, enggak perlu modal kerjanya seperti sebelum COVID. Juga PLN, ya. Apakah PLN perlu modal kerja yang besar? Bahkan ini setrumnya yang beli kurang karena pabrik-pabriknya belum beroperasi penuh, ya. Nah, apakah hotel-hotel harus nyari kredit? Wong nggak ada penghuninya beberapa, ya. Nah, ini harus kita pahami konteksnya. Tapi kalau kita lihat, kebetulan kami kemarin dari Kendari ke Makassar ini, Pak Amir sekarang, ini luar biasa. Di sini orang sudah lalu lalang di airport, tapi isinya itu ya penduduk biasa, bukan turis mancanegara. Tadi Pak Andi Suruji ya memang negara-negara lain juga masih melarang penduduknya untuk berpergian ke luar negeri. Ya. Nah, ini fakta yang tidak bisa kita pungkirin. Akhirnya hotelnya ya, terutama hotel-hotel berbintang, ya belum ada penghuninya. Nah, itu yang menyebabkan total kredit ya itu belum seperti semula, ya. Bahkan kalau kita lihat secara YoY masih minus, ya. Karena apa? Karena ya tahun lalu basisnya Maret itu kredit tinggi betul, ya. Nah, kalau dibandingkan YoY ya rendah, apalagi tadi perusahaan-perusahaan besar belum. Nah, ini makanya strategi ekonomi kita yang kita dorong, kemarin kita punya kebijakan untuk mendorong konsumsi masyarakat. Kita kalau mau jujur, Bapak Ibu sekalian, mungkin kapan piknik terakhir barangkali ya sebelum COVID. Bahkan kalau mau jujur, mungkin beli baju terakhir ya sebelum COVID. Ya. Nah, ini berarti Bapak Ibu kan juga spendingnya sudah berbeda dengan zaman dulu. Nah, ini menyebabkan ekonomi ya terkontraksi. Ya. Ya sekarang barangkali boro-boro ngasih nyari kredit untuk beli barang-barang, enggak, tabungannya banyak. Ya. Nah, ini semua yang sekarang kita coba kemarin awal tahun, ada kebijakan untuk mendorong konsumsi masyarakat dengan membebaskan PPNBM penjualan mobil dan motor, terus juga pembelian rumah, ini sebenarnya untuk mengungkit. Nah ini kita lihat bahwa penjualan mobil, motor, rumah sudah cukup bagus, ya. Sehingga ini nanti perusahaan-perusahaan sudah mulai lagi akan bangkit. Dan dapat kami sampaikan bahwa kredit ya Maret ya sama Maret ya, Februari Maret sudah positif semua. Nah, tapi ini adalah yang mulai yang kecil-kecil. Ini nanti ngungkitnya kepada perusahaan-perusahaan besar tentunya perlu waktu. Nah, jadi nggak usah
terlalu risau. Ini memang seluruh dunia mengalami hal yang sama. Ya. Nah untuk itu kami sampaikan bahwa bukan kredit sulit, ya memang ekonominya sulit. Itu poin yang pertama kami sampaikan. Lantas untuk akses, ya pemerintah sudah memberikan terutama yang kecil-kecil, ya ada kredit tanpa agunan, bisa. Ya. Nah juga bahkan dikasih subsidi, ya. Dan saya rasa mungkin kalau ada case 1-2 yang memang minta kredit nggak dikasih, barangkali ada aspek lain yang memang mungkin saja memang dia sudah termasuk track record kredit yang bermasalah lama, bisa juga gitu. Jadi tapi kami menyambut baik apabila ada kesulitan untuk akses kredit. Di sini kebetulan ada BSI, ya. Ke OJK juga boleh, masalahnya apa, bahwa tidak ada kredit program KUR yang tanpa agunan. Untuk akses dengan teknologi sudah dibuka lebar-lebar, saya rasa BSI punya program itu yang tidak perlu paper, Pak. Ya, tidak perlu paper, silahkan akses, ya, langsung di-approve. Tapi ya jangan kredit yang besar-besar berpuluh-puluh miliar, kalau itu sih harus ada papernya, Pak. Ya, kalau itu harus ada papernya, bahaya kalau nggak ada papernya. Kalau kredit-kredit yang kecil-kecil silahkan aja. Ini online kita Ini kita punya platform UMKMU. Ini sebenarnya kombinasinya adalah kombinasi penjualan dari, bisa ditayangin, penjualan ya tentang produk UMKM ini seluruh Indonesia ada. Di Makassar ada apa? Coba dicek di Makassar. Paling tidak kopi Toraja ini menjadi kopi Toraja. Coba Toraja, Bu, tadi yang mete, produksi mete silahkan masukin sini gratis ya. Nanti kita order ya. Nah di samping itu ini bukan hanya penjualan ya, membantu penjualan, tapi ini juga ada payment sistemnya ya. Di sini mau pakai OVO bisa, mau pakai Kris bisa, mau pakai credit card bisa, ada pilihan paymentnya ya. Sehingga nanti di situ kalau kita ternyata pengen tapi nggak punya duit, duitnya kurang, ditawarin ini kredit. Nah ini kan semua sudah online. Bahkan ini mungkin nanti ini bisa sampai kepada yang lebih besar ya. Partai besar mau batik, mau apa, untuk dagang juga bisa. Kalau mau dagang batik bisa kulaan dari sini. Nah, ini semua ekosistem digital ini membantu dari segalanya ya. Jadi paper udah enggak, ini kenapa? Mungkin ini yang platform kredit online bisa masuk di sini karena tadi big data. Mereka sudah punya informasinya, begitu nama kita masuk ya, informasi kita masuk, dia tahu bahwa orang ini kemampuannya berapa, itu di belakang layar udah jalan. Ini big data adalah di belakang ini semua. Ya, yang itu dikelola oleh mau platform payment, platform kredit, platform apa. Dan ini luar biasa. Dan ini kita sengaja kita buat bukan untuk komersial. Bukan untuk komersial. Ini untuk membantu ekosistem tadi, mulai dari penjualannya, dari paymentnya, dari kreditnya online. Ini bisa-bisa kredit ya secara online kita masuk di sini. Tinggal pilih aja mau kredit dari mana. Nah ini, jadi kalau tadi kalau yang kredit konsumer ini udah tidak pakai paper-paperan Pak. Ya kalau kredit yang besar memang harus pakai paper. Nah inilah yang ini kalau kita ngomong syariah, kalau produk-produk begini ini kita yakin ini semuanya udah kita lihat ya pasti basisnya syariah karena ini masyarakat kecil yang kita bina melalui pembinaan berbagai platform ya. Ya dan ini luar biasa dengan teknologi ini kami rasa tanpa kita sadari sebenarnya ya kehidupan kita sudah kehidupan yang UMKM, syariah, teknologi dan sebagainya. Nah mungkin itu secara garis besar ya saya rasa ini semua adalah berkat sinergi dari seluruh pangku kepentingan ya, pelaku sektor jasa keuangan ya, seperti BSI dan alhamdulillah ini nanti BSI akan menjadi platform atau menjadi satu pendorong dari ini semua. Dan harapan kami dengan demikian udah nggak terlalu berbicara berapa peran syariah, kita semua kehidupan kita sudah syariah jadinya ya.
Nah untuk itu saya rasa kalau ada beberapa hal yang mungkin pendalaman nanti bisa kontak OJK di Makassar. Demikian Pak Andi Suruji. Baik, terima kasih Pak. Karena terbatasnya waktu maka saya harus mau tak mau menutup acara ini, tetapi izinkan saya untuk merap up sedikit, tidak sampai 1 menit, bahwa kita semua ada kegelisahan dinamika keuangan syariah di negara ini. Kenapa kita penduduk negara yang berpenduduk muslim terbesar jumlahnya, tapi keuangan syariah kita tidak sampai 10% share-nya dalam sistem keuangan nasional. Oleh karena itu ada kegelisahan juga di antara kita untuk melihat dan mendorong keuangan syariah ini berperan lebih besar lagi dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat kita. Ada yang mengatakan bahwa selama sistem perbankan syariah, katakanlah seperti sekarang ini, akan berjalan lambat, tidak akan menghadapi lompatan-lompatan. Dan salah satu tawarannya adalah syariah itu adalah seperti yang dikatakan Pak Gubernur tadi, ya bukan hanya profit sharing ya, tetapi burden sharing juga Pak. Artinya kalau sudah kita lakukan itu seperti dulu yang kita dikembangkan tahun 80-an venture capital sebetulnya. Di situ ada bantuan, bukan sekedar kasih uang lalu menunggu kembali, bayar kembali, kan tidak. Tetapi ada bantuan masuk asistensi, ada bantuan modal, ada asistensi marketing, ada asistensi operasional, membantu membuat SOP, lalu setelah jadi ya banknya keluar dari perusahaan itu, bawa kembali uangnya setelah itu kan salah satu tawaran solusi. Dan saya kira ada harus terobosan-terobosan yang membutuhkan juga dukungan yang tidak terputus-putusnya dari DPR ini Pak Amir, terobosan undang-undang yang untuk mendorong peran keuangan syariah ini lebih besar lagi dalam rangka memajukan perekonomian nasional dan pemberdayaan UMKM. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Amiru sekarang, kepada Pak Gubernur, kepada Pak Wimbo dan Pak Ngatari. Saya atas nama penyelenggara Pak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak semua untuk tampil berbagi ilmu, berbagi pandangan kepada masyarakat, kepada bukan hanya kepada kita yang hadir di sini, tetapi juga ada sekitar 500 peserta di luar yang mengikuti perbincangan kita ini. Dan saya sendiri memohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sekali lagi dan saya kembalikan kepada MC. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak Andi Suruji selaku moderator kita acara ini. Hadirin boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi kepada para narasumber dan moderator pagi ini. Mohon Bapak-Bapak narasumber untuk tetap di atas panggung, dan saat ini kami ingin mengundang kepada Wali Kota Makassar untuk bergabung di atas panggung untuk diabadikan sejenak momen ini. Setelah itu kami akan mempersilahkan rekan-rekan fotografer untuk mengambil tempat di depan panggung untuk mengabadikan momen sejenak. Baik, hadirin boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Semoga dengan acara Sarasen ini akan memberikan gagasan konkret untuk memulihkan ekonomi kita terkhusus di provinsi